Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, dalam program Sapaan Para Gembala GKIM Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama sekali lagi merenungkan firman Tuhan, belajar mengenai bagaimana kita dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang seringkali tidak mudah, di tengah-tengah sebuah proses pembelajaran, di tengah-tengah masa pandemi corona seperti sekarang ini. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab hari ini hendak mengajar kita untuk belajar memilah hal-hal dalam kehidupan yang bersifat fana dan bersifat kekal. Alkitab mengingatkan kepada kita sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bersifat fana. Bersifat fana artinya apa? Yang pertama, hal tersebut satu kali bisa hilang. Yang kedua, hal tersebut tidak bisa dibawa kepada kekekalan. Dan itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita belajar melihat apa yang ada dalam dunia ini, kita belajar untuk mengevaluasi, dan kita belajar untuk menaruh prioritas pada hal yang benar. Nah, di era pandemi corona ini kita belajar sesuatu hal yang penting. Apakah itu? Bahwa segala sesuatu yang kita anggap bernilai, berharga dalam dunia ini, itu sesungguhnya sesuatu yang rentan. Sesuatu yang kapan saja bisa hilang. Kita seringkali berpikir bahwa dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dengan menabung uang untuk masa depan, dengan menyediakan segala sesuatu yang kita anggap bisa memberikan jaminan hidup kepada kita, kita merasa hidup kita akan aman. Tapi kita belajar sesuatu yang penting bahwa ternyata hidup manusia begitu rentan, begitu rapuh. Uang kita dalam 1-2 bulan, 1 tahun itu bisa hilang, bisa habis. Hidup kita bisa berakhir kapan saja. Kalaupun kita mempersiapkan hari depan, memiliki uang yang memadai, tabungan yang cukup. Tapi kalau Tuhan izinkan misalnya, kita terkena sakit tertentu, terinfeksi virus corona, kita tidak mampu mencegah, bahkan membayar, menambah 5 menit hidup kita ketika Tuhan izinkan kita untuk meninggalkan dunia ini. Nah, jadi peringatan Alkitab hari ini penting sekali bagi kita. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu bersifat sementara, bersifat fana. Itu tidak kita bawa kepada kekekalan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, itulah sebabnya bahwa kita harus mengumpulkan harta di sorga. Nah, ini bukan berbicara mengenai amal baik, tapi ini berbicara mengenai prioritas. Bagaimana manusia di dalam dunia ini harus bisa melihat prioritas yang utama. Kita tentu harus bertanggung jawab waktu hidup dalam dunia ini. Alkitab memang mengajar kepada kita supaya kita tidak khawatir, kita belajar melihat kepada burung-burung di udara, bagaimana burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa burung-burung di udara tetap harus mencari makan, walaupun dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang salah dengan orang-orang percaya yang bekerja dalam hidupnya,
mempersiapkan hari depannya dengan baik, mempersiapkan supaya keluarganya, kalaupun dia harus meninggalkan dunia ini, keluarganya sudah siap. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Yang salah adalah kalau orang percaya hanya memprioritaskan hal tersebut. Yang salah adalah kalau orang percaya tidak pernah memikirkan apa yang dia harus hadapi ketika meninggalkan dunia ini. Dan itulah yang Alkitab mau peringatkan kepada kita. Di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus pernah menegur kepada orang-orang yang sibuk mengorientasikan hidupnya dalam dunia ini, tapi dia lupa dengan kekekalan. Istilah apa yang Tuhan Yesus gunakan? Dia adalah orang bodoh. Kenapa Yesus menyebutnya bodoh? Karena hidup manusia di dunia ini paling lama, kita tahu berapa lama manusia bisa hidup dalam dunia ini. 70 tahun kata Alkitab, itu sudah baik. 80 tahun adalah anugerah. Kelebihannya adalah kelelahan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dapatkah Anda bayangkan? 70 tahun usia manusia dibanding kekekalan itu begitu pendek. Maka itulah sebabnya sungguh bodoh kalau kita sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, kita menghabiskan, mengorientasikan seluruh hidup kita kepada hal-hal yang fana. Sementara ketika kita meninggalkan dunia ini, ada kekekalan yang menanti kita. Nah, itulah sebabnya apa yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Maka yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya adalah kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini, tapi kita harus mulai mementingkan hal-hal di luar hal-hal yang fana. Apa yang harus kita lakukan? Jadikan setiap bagian kehidupan kita sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Jadikan apa yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itulah artinya mengumpulkan harta di sorga. Itulah artinya kita belajar melihat bahwa prioritas hidup kita bukanlah diri kita, tetapi prioritas hidup kita adalah Tuhan dan melayani sesama. Saya berdoa supaya pembelajaran kita terhadap firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk belajar menilai kehidupan dengan benar. Tuhan memberkati jemaat sekalian.